Saya sangat kecewa. Saya juga sedih ya. Mengapa kok seorang presiden yang diagung-agungkan oleh rakyat ya, dan juga dipuja untuk saya ya, dan juga dianggap sebagai sosok presiden yang ideal, ya, akhirnya terperosok ke dalam politik dinasti. Tulisan-tulisan yang mengatakan ini bukan untuk membangun politik dinasti, tapi ini untuk membangun Indonesia, membangun supaya rakyat Indonesia itu menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Pertanyaan saya, apakah itu hanya bisa dilakukan oleh anaknya Jokowi? Kan? Apakah itu hanya dimungkinkan kalau sang anak itu menjadi cawapresnya Prabowo? Gitu? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan harus kita kritisi ya, karena belakangan ini juga ada tulisan-tulisan yang mencoba membenarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya. Sebetulnya kalau buat saya ya, kalau misalnya itu memang tidak syarat dengan kepentingan politik ya, Mahkamah Konstitusi sendiri tahu bahwa persoalan perubahan dalam satu pasal di dalam undang-undang pemilu itu ya, itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi, karena itu adalah open legal policy atau pembuat undang-undang ya. Pembuat undang-undang yaitu pemerintah dan DPR gitu kan. Dan kemudian itu satu ya. Kedua, kalau memang itu ranahnya Mahkamah Konstitusi, kenapa juga kemudian soal penurunan usia itu nggak diterima, kemudian juga kok yang mengajukan mahasiswa kok diterima gitu kan. Emang legal standingnya cukup kuat, emang dia mau jadi calon presiden. Data atau sumber informasi mengenai hal itu pernyataan Bung Saldi Isra ya, sebagai seorang anggota Hakim Konstitusi. Beliau kan dalam dissenting opinion-nya itu sudah mengungkapkan ya, betapa keresahan hatinya itu begitu menebal gitu kan. Kenapa demikian ya? Kalau memang itu terkait atau tidak terkait dengan Gibran, ngapain kemudian diputuskan terburu-buru ya? Hanya 3 hari menjelang tanggal 19 ya, di mana itu adalah hari pertama pendaftaran capres dan cawapres gitu kan. Itu yang menjadi satu kesedihan saya. Dan Anda juga tahu ya, pernyataan presiden bahwa dia merestui dan juga mendoakan anaknya yang kemudian udah jadi cawapres Prabowo, itu juga menambah percayaan saya ya, bahwa kayaknya memang Pak Jokowi berada di belakang segala hiruk pikuk politik ini ya. Kenapa demikian ya? Kalau memang beliau tidak ada di belakang hiruk pikuk ini, mengapa MA tidak memutuskan ketika angkanya awalnya itu adalah 6 untuk menolak dan 3 itu mendukung. Oke. Ya. Jadi Anda kalaupun beliau itu menentang pernyataan saya tersebut ya, kemudian yang saya tanyakan, kenapa kalau beliau tahu bahwa persoalan ini adalah persoalan yang amat rumit ya, persoalan ini adalah membalik arah reformasi ke era sebelum reformasi 25 tahun yang lalu ya. Kemudian bahwa ini akan merusak berbagai sistem yang ada di dalam partai politik ya, termasuk rekrutmen politik, kemudian merit system yang ada di Partai Golkar, kemudian merit system yang ada di partai-partai yang lain ya, itu kan rusak semua itu. Ya. Jadi ini yang makanya saya katakan, Pak Jokowi itu sadar nggak sih bahwa ini akan kemudian boleh dikatakan menjadi suatu hal yang amat buruk bagi legasi kepemimpinan beliau ya. Gara-gara ini pula kemudian hubungan dia dengan partai pendukungnya yang telah menjadikan beliau 2 kali menjadi wali kota, 1 kali menjadi gubernur DKI, 2 kali menjadi presiden, itu kok menjadi retak gitu. Jadi itu yang menurut saya begitu teganya. Dengan tegas menyatakan, dia bilang bahwa dia nggak ikut-ikutan di dalam penentuan siapa berkoalisi dengan siapa gitu kan. Tapi adalah suatu kenyataan ya, dan itu kemudian ada juga koran asing yang kemudian memberitakan hal itu ya, bahwa beliau meminta Partai Golkar ya, dalam hal ini Erlangga Hartarto,
dan juga Partai Amanat Nasional ya, Zulkifli Hasan ya, untuk kemudian merapat ke Jokowi. Itu dinyatakan loh sama mereka, walaupun kemudian mereka bilang enggak gitu kan. Itu dinyatakan. Apa artinya? Berarti dia juga itu dong ikut menentukan siapa berkoalisi dengan siapa gitu kan. Kemudian kalau memang apa namanya itu beliau kemudian tidak tahu mengenai persoalan MK ya, pasti kita nggak bisa percayalah, karena adik iparnya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ya, dan kemudian juga kita tahu bahwa pengumuman Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya jauh hari sebelum 13 Oktober kemarin. Jadi itu yang kemudian nyata, dan kemudian penentuan Gibran sebagai cawapres dari Partai Golkar itu kan itu juga Anda tahu terjadi apa namanya ketika Jokowi itu pulang dari lawatan ke Cina dan juga ke Arab Saudi.